Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berkumpul bersama rekan-rekan kader pembangunan manusia di Kecamatan Bontotiro. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang bagaimana sih situasi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Bontotiro ini dan secara umum di Kabupaten Bulukumba. Semoga dari informasi dan pengalaman ini akan menginspirasi bagi desa-desa di Kabupaten Bulukumba. Inilah dunia yang dilakoni oleh para KPM di tingkat desa yang beragam problematika dan suka duka yang baik, terima kasih Bapak tenaga ahli P3MD Kabupaten Bulukumba yang telah menyebabkan dirinya datang di sini berbincang-bincang dengan kami semua KPM dari Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Saya Hasira, tugas saya sebagai KPM di Desa Bontobarua. Pencegahan stunting yang berjalan di Desa Bontobarua, khususnya di Desa Bontobarua, alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak, karena kita di sini KPM bersama dengan kader Posyandu di 5 Posyandu yang ada di Desa Bontobarua bersama dengan kader-kader gizi dan bidan desa saling mendukung satu sama lain. Alhamdulillah tantangannya masalah suka dukanya ya Pak. Ya, suka dukanya itu kalau dibilang sukanya ya lebih banyak sukanya lah daripada dukanya. Kalau sukanya itu di saat kita berkumpul seperti ini, ketemu dengan teman-teman KPM, kita bisa saling berbagi informasi bagaimana kegiatan-kegiatan kita dibawa di desa masing-masing. Di samping itu kita bisa menjalin hubungan silaturahmi yang lebih dekat lagi dengan pemerintah desa. Terus sukanya itu bila mana kita mendatangi sasaran, karena terkadang saya KPM ini mendampingi kader-kader Posyandu ikut ke rumah sasaran. Bagi yang tidak datang di Posyandu, terkadang ada orang tua, bahkan saya pernah Pak mendatangi sasaran untuk melakukan penimbangan dan pengukuran berat badan di wilayah kerja Posyandu kami. Ada orang tua yang menolak kita untuk melakukan penimbangan dan pengukuran karena dia setahunya itu bahwa anak yang selalu ditimbang atau diimunisasi itu menimbulkan anaknya itu akan menjadi sakit. Seperti itu, tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang bagus dengan pihak petugas kesehatan KPM dan kader Posyandu, orang yang tadinya itu tidak bersedia untuk ditimbang dan diimunisasi anaknya, alhamdulillah sekarang sudah 3 bulan dia rajin ke Posyandu. Kegiatan-kegiatan kami di lapangan itu Pak banyak. Di samping saya sebagai KPM menjalankan tupoksi saya sebagai KPM, salah satunya yang 5, tapi sekarang bertambah lagi tugas saya 7. Tapi mungkin itu dengan bertambahnya kan bertambah juga insentifnya nanti kan Pak. Jadi terus stunting, alhamdulillah di sini semua bayi dan balita yang beresiko dan terindikasi stunting, baik itu dan yang gizi buruk dan gizi kurang itu sudah ditangani. Artinya sudah dikasih semua PMT pemulihan berupa susu dan makanan tambahan berupa bubur makanan tambahan begitu. Harapan saya untuk pemerintah desa dan pemerintah kabupaten itu cukup banyak sekali, termasuk saya ini Pak, di desa kami itu di Bontobarua khususnya saya terkendala dengan jaringan. Jadi di saat saya itu akan menginput data yang setiap bulannya kami input, dan setiap kegiatan-kegiatan yang saya mau masukkan di aplikasi YouTube, saya itu terkendala dengan jaringan, dan bahkan itu Pak, kalau misalkan saya ingin menginput data, saya biasa malam-malam ditemani sama suami, anak pergi di Indomaret Bontotanga mencari jaringan demi untuk kelancaran proses kami dalam bekerja sebagai KPM. Jadi harapan saya sebagai KPM di desa kepada pemerintah kabupaten atau kementerian, sekiranya kita sebagai KPM di sini diperhatikan juga, sebagaimana kita tahu bersama bahwa gaji KPM kami, insentif KPM itu 500.000 dibanding dengan tugas dan tanggung jawab saya di lapangan itu sangat luar biasa Pak. Kalau perlu diperhatikan dan diperhatikan lagi. Nama saya Megawati dari KPM Elamanda. Yang ingin saya tambahkan di sini masalah suka dukanya menjadi KPM itu, dukanya itu kadang kalau kita
mensosialisasi masalah kartu akte kelahiran, Pak. Karena kadang itu di Lamanda banyak yang menikah di Malaysia itu, Pak, tidak pakai buku nikah. Makanya mereka itu kadang kalau saya tanya bilang, urus ki akte anak-anak ta. Dia bilang, bagaimana Ibu? Nah, saya ini menikah di Malaysia tanpa buku nikah. Jadi itu harus dulu saya ke KUA baruan, iya kita urus karena itu anak ta kodong ke depannya kalau sekolah nanti butuh itu akte kelahiran. Jadi tolong kita perhatikan Ibu masalah itu. Itu kalau menurut saya itu sebagian dukanya menjadi KPM, memberi pemahaman kepada orang tua yang mungkin sedikit kurang Pak pemahamannya tentang akte kelahiran, karena mereka menganggap sepele masalah akte kelahiran itu, padahal itu sangat penting menurut saya. Alhamdulillah dalam setiap kegiatan pemerintah Desa Lamanda itu sangat kooperatif melibatkan KPM-nya. Benar-benar saya menganggap kalau KPM itu memang spesial di mata pemerintah desa, Pak, karena setiap kegiatan saya selalu dilibatkan. Terus saya merasa spesial dia dengan kader-kader yang lain. Itu Pak yang saya rasakan selama menjadi KPM ini. Saya KPM Desa Tamalan Rea atas nama Hasrani Arif. Yang saya mau tambahkan di sini suka duka sebagai KPM. Itu suka duka pertama sukanya itu saat kita bersama KPM se-Kecamatan Bontotiro. Alhamdulillah semua yang ada di beban pikiran yang ada di diri kita hilang seketika pada saat kami bertemu semua. Dukanya itu pada saat kalau misalnya saya ke Posyandu masalah akte lahir dengan BPJS, tapi kan BPJS tidak menutup kemungkinan ada semua anak yang punya, karena dilihat dari kondisi dan situasi orang tua anak tersebut. Jadi kita tidak berfokus ke BPJS. Yang saya anukan masalah akte lahir, karena kan akte lahir gratis. Jadi saya biasa sampaikan ke orang tua anak, tabe kita sampai bikinkan akte lahir anak tak kita bawa, misalnya saya ambilkan buku anak yang saya perlihatkan di situ, kita bawa ini dicapil karena ini kan gratis, tidak membayar Ki. Jadi itu saya sampaikan. Kemudian selama saya jadi KPM, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena di desa saya selalu dilibatkan setiap ada kegiatan, misalnya ada rapat atau semacam pertemuan begitu. Alhamdulillah saya selalu ada di tengah-tengah mereka semua. Dan pemerintah desa kami alhamdulillah sangat antusias kepada KPM dan sangat bersyukur karena apa yang kami harapkan sebagai KPM, misalnya masalah HP itu sudah memberikan kami pada saat pertama kami menjabat sebagai KPM di bulan 7 2020, dan sangat bersyukur sekali karena mereka mendengarkan kami. Kemudian selama 10 tahun saya di Desa Tamalan Rea, saya tidak pernah menginjakkan kaki di kantor desa, tapi selama saya ditunjuk sebagai KPM, alhamdulillah saya sudah merasa bersyukur karena sudah kenal dengan kader-kader Posyandu di Desa Tamalan Rea. Karena saya paling jarang ke kampung tetangga karena saya tidak tahu jalan kemana ini. Tapi selama saya jadi KPM, saya bisa kenal, ya saya bisa hafal kampung tersebut. Ya.